Perkenalkan, nama saya Maharani Sana Marsala Hukom, NIM 20430100002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Family Business Management yang keluarga Pizzini atau The Pizzini Family. Jadi saya akan menjelaskan pohon keluarganya dulu. Yang pertama itu pendirinya atau pelopornya itu ada Roberto Pizzini. Jadi Roberto Pizzini itu menikah sama Rosetta Carbonari. Terus mereka punya anak yang namanya Elena Rinaldo sama Alfredo Pizzini. Nah, terus si Alfredo Pizzini ini itu menikah sama Katrina Nicholson. Jadi mereka menikah dan mereka punya anak yang bernama Natalin Carlo Nicole sama satunya Joel Pizzini. Lalu selanjutnya Joel Pizzini itu menikah dengan yang namanya Anna Kate Meyers. Jadi keluarga ini tuh punya 3 generasi gitu. Nah, yang pertama itu generasi pertama itu Roberto Pizzini. Nah, jadi Roberto Pizzini itu lahir di Rovereto, Provinsi Trento di wilayah Trentino di timur laut Italia. Nah, di keluarga besarnya mereka itu terdiri dari 4 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Pada usia 14 tahun, Roberto ini mutusin bahwa dia itu nggak mau bekerja di ladang sama keluarganya. Jadi dia mulai magang selama 4 tahun di Rovereto dan memenuhi syarat sebagai tukang bubut grade A. Jadi dia itu nggak mau ngikut keluarganya bekerja di ladang, jadi dia bekerja di tukang bubut gitu, kayak di bengkel. Terus kemudian dia ikut wajib militer, jadi tentara dan bertugas di Perang Dunia II selama 7 tahun di tahun 1938 dan 1900 sampai 1945. Jadi sekembalinya dia bekerja sebagai mekanik itu, dia itu memenuhi syarat di perusahaan kartoni yang mengkhususkan diri dalam menyamakan kulit untuk sepatu. Jadi pindah lagi kayak gitu. Terus selanjutnya Roberto menikah dengan Rosetta Carbonari pada Agustus 1948. Anak-anak mereka itu namanya Elena, Rinaldo, dan Alfredo. Lahir di Lana Merano di wilayah Trentino Alto Adige. Sedangkan Carla lahir di Maymer, Twyford, Victoria, Australia. Nah, meskipun penghasilan Roberto itu sebenarnya cukup ya buat menghidupi keluarganya, tapi menurutnya itu hidupnya itu nggak mudah. Jadi mulai tahun 1955 Alfonso, kakak tertua Roberto yang saat itu tinggal di Australia, itu kembali ke Italia untuk menikah dan meyakinkan Roberto untuk bermigrasi ke Australia. Jadi kakaknya itu datang ke Italia buat menikah dan untuk meyakinkan adiknya ini biar migrasi ke Australia buat hidup yang lebih baik. Mungkin di sana dianggap lebih mudah kayak gitu. Jadi Roberto juga habis baca artikel di koran yang mengiklankan pekerjaan buat pedagang pekerja di Eildon di Victoria sebagai bagian dari Snowy Mountain Scheme gitu. Jadi dalam waktu 3 bulan itu Roberto sama Rosa Pizzini dan ketiga anak mereka itu mulai bekerja di Trento Alto Adige di pegunungan Alpen, Italia buat kehidupan yang baru di Australia. Jadi mereka jadi pindah dan mereka tiba pada bulan Juni 1955 itu di satukan kembali dengan 3 saudara laki-laki Roberto. Jadi Roberto, Alfonso, sama Arnaldo dan Giorgio yang telah berimigrasi ke Australia setelah Perang Dunia Kedua dan mencari peluang yang lebih besar untuk kehidupan baru. Nah, setelah di Melbourne yang dia pindah ke Australia itu mereka bertemu dengan Arnold dan dibawa ke Myrtleford
itu Arnold itu bertanggung jawab atas keluarga. Jadi karena dia yang ngajak, jadi dia merasa bertanggung jawab atas keluarga mereka dan menampung mereka, mencarikan mereka kerja itu buat. Jadi Arnold ini ngasih pekerjaan buat mereka itu dengan menggali kentang. Jadi kerinduan Roberto akan pekerjaan lamanya yang pas dan berputar pada awalnya membuat panen kentang menjadi tugas yang menjijikan dan terkadang membuatnya menangis memikirkan apa yang telah ditinggalkannya. Jadi dia itu merasa menyesal gitu karena meninggalkan apa yang sudah dia capai untuk menjadi polisi militer itu tadi. Tetapi istrinya itu menolak untuk pindah ke tempat lain, jadi dia harus tinggal mau nggak mau gitu bersama saudara laki-lakinya dan istri mereka. Roberto dan Rosa mulai menanam tembakau di dekat Myrtleford itu berbagai pertanian untuk tahun pertama dan kemudian sendiri. Jadi terus selanjutnya konsorsium persaudaraan ini itu merangkum budaya Italia pada saat itu dan terbukti menjadi faktor keberhasilan yang penting dalam kelangsungan hidup 4 keluarga. Jadi saat ini mereka itu menanam bibit tembakau di Korowa dekat perbatasan antara Victoria dan New South Wales, di mana cuacanya itu lebih hangat dan tidak terlalu rentan terhadap embun, beku, dan kemudian memindahkannya ke Myrtleford ketika mereka siap untuk menanam. Nah, 4 bersaudara dan keluarga mereka itu saat itu masih terus menanam tembakau dan menanam tembakau secara bertahap. Jadi dengan membiayai keluarga mereka bertahap, mereka mengembangkan bisnis mereka menjadi perusahaan penghasil tembakau terbesar di belahan bumi selatan. Jadi pada satu titik mereka itu memperkerjakan dan mendukung 17 petani serta 4 keluarga saudara laki-laki ini. Terus lalu mereka dibantu sama saudara-saudara lain buat memperluas operasi mereka dan buat mencakup operasi penanaman tembakau di King Valley. Terus keempat bersaudara itu memutuskan kalau sudah waktunya buat bagi bisnis kayak gitu. Nggak mungkin kan di situ terus, pasti harus ada yang membuat bisnis baru atau membuat inovasi baru seperti itu. Jadi 3 bersaudara ini, Giorgio, Arnold, dan Roberto itu tetap tinggal di lembah raja, sementara Alfonso itu menetap di lembah pegunungan. Terus pada 1970-an industri tembakau itu mulai berubah di Australia dan sistem kuota itu diperkenalkan untuk penanaman dan penjualan tembakau. Sekitar waktu itu putra Roberto, Rinaldo, dan Alfredo yang sudah berusia 20-an mulai lebih tertarik ke bisnis yang meyakinkan gitu. Jadi anak-anak mereka itu menganggap kalau bisnis orang tua mereka itu kurang meyakinkan. Jadi mereka itu diyakinkan ya Roberto bahwa diversifikasi ke industri lain diperlukan agar bisnis dapat berkembang. Jadi mereka juga perlu ke bisnis yang lain biar lebih berkembang kayak gitu. Jadi ada beberapa pilihan yang dibahas mereka tuh seperti menanam blueberry. Nah, saat ini soalnya di Brown Brothers di Milawa itu mereka tuh mau memperluas operasi pembuatan anggur dan sedang mencari petani lokal yang tertarik untuk menanam anggur. Jadi mereka menanam 30 hektar tanaman merambat Riesling pertama mereka yang menyebabkan kolaborasi 15 tahun dengan Brown Brothers. Jadi mereka kerjasama dengan Brown Brothers. Perlahan-lahan Alfredo yang didukung Rinaldo untuk sementara waktu mulai mengambil alih operasi kebun anggur dan pertanian. Nah, ini tuh asal mula mereka memiliki kebun anggur. Jadi awalnya itu dari
pencetusnya itu Roberto. Jadi Roberto sama Rosetta yang sudah menikah itu, yang sudah punya anak itu, terus tinggal di Whitfield di pertanian keluarga. Dan pada Agustus 2008 mereka itu merayakan ulang tahun pernikahan ke-60 mereka dan masih merawat kebunnya setiap hari. Lalu lanjut ke generasi kedua. Generasi kedua Alfredo atau Fred. Begitu ia kadang-kadang dikenal dan terlihat dalam bisnis keluarga sejak tiba di Australia pada tahun 1956. Nah, ketika bersama keluarganya, ia itu pergi buat tinggal bersama paman, bibi, dan sepupunya yang awalnya di Myrtleford, lalu ke Whitfield ke Lembah Raja. Jadi sejak usia muda Alfredo itu sudah bantu di pertanian, terus bekerja setelah sekolah selama liburan. Jadi dia meninggalkan sekolahnya pada tahun 1970-an dan bekerja dengan orang tua dan saudara laki-lakinya Rinaldo di pertanian tembakau yang berkembang pesat ya. Saat itu sebelum mereka mempunyai kebun anggur. Setelah mempertimbangkan, meneliti, diverifikasi ke sayuran dan blueberry, dia memilih anggur. Perubahan ini terbukti menjadi usaha yang sukses sejak awal. Lalu selanjutnya 30 tahun berikutnya terbukti jadi dihabiskan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kebun anggur. Dari penanaman kecil pertama yang releasing dan ditunjukkan untuk Brown Brothers. Jadi seperti kerjasama dibagi kayak gitu. Terus selama bertahun-tahun bisnis itu udah berkembang, sudah dimodernisasi juga. Terus mereka juga udah nggak ngasih kerja itu buat keluarga mereka aja, tapi mereka juga memberikan pekerjaan untuk keluarga lainnya yang telah berkontribusi. Terus Alfredo itu bertemu calon istrinya Katerina Nicholson di kota lokal mereka, Whitfield, melalui sekolah dan olahraga, karena olahraga adalah kehidupan sosial di Whitfield pada tahun-tahun awal itu. Nah, keduanya itu sekolah di sekolah menengah Wangaratta dan mereka menikah pada 12 April 1972. Terus mereka mempunyai 4 orang anak, Natalie, Nicole, Joel, dan Carlo. Nah, Alfredo ini selalu memiliki pola pikir yang kreatif dan artistik. Kualitas-kualitas ini dikombinasi dengan 25 tahun pengalaman memelihara anggur dengan varietas internasional dan Italia dengan eksperimen dan pembuatan anggur. Itu membantu buat reputasi bisnis di daerah tersebut selama dekade terakhir. Jadi dia udah berpengalaman selama 25 tahun buat menjalankan kebun anggur itu. Nah, menurut Alfredo ada banyak aspek dari tahun-tahun terakhir yang bisa dibanggakan. Jadi kayak dia lihat Lembah Raja, tempat tinggalnya itu muncul sebagai wilayah anggur yang disegani dan penghasil varietas Italia terkemuka di Australia dan mengambil peran kepemimpinan dalam Nebbiolo dan Sauvignon buatan Australia. Jadi tempat anggur mereka itu udah terkemuka kayak gitu. Nah, tapi sayangnya mereka itu dikerdilkan oleh kepuasan membangun bisnis keluarga. Tempat keempat anaknya dan Katarina itu dengan senang hati bekerja. Jadi Katarina yang dianggap keluarganya itu tulang punggung keluarga dan bisnis Pizzini itu pembangkit tenaga listrik balik Pizzini Wines at Tevola, sekolah memasak. Jadi dia menikah dengan Alfredo Pizzini setelah selesai sekolah dan bekerja dengannya untuk membangun bisnis keluarga sejak saat itu. Dari bertani tembakau hingga menjalankan Mountain View Hotel. Jadi mereka juga punya
Mountain View Hotel, dan hingga pembuatan Pizzini Wines. Jadi sekarang membagi waktunya antara peran sebagai duta Pizzini Wines dan sekolah masak kayak gitu. Jadi menurut Alfredo itu Katarina terlibat penuh dalam bisnis keluarga mereka. Lalu selanjutnya generasi ketiga. Generasi ketiga itu Joel. Jadi sejak masih muda, Joel itu tahu bahwa dia itu ingin tinggal di pertanian keluarga dan mengikuti jejak awal ayahnya Alfredo. Menghabiskan sebagian besar waktu setelah sekolah bekerja dengan dia dan tim di kebun-kebun anggur. Nah, pengetahuannya Joel ini setiap kontur kebun anggur Pizzini itu seluas 70 hektar, berarti bahwa bersama dengan Alfredo mereka terus mengembangkan produksi anggur mereka untuk mengejar kualitas. Jadi dia juga tertarik banget kayak klon baru, varietas baru kayak gitu. Nah, waktu masih belajar di Universitas Charles Sturt di Wagga Wagga, Joel itu mengalami 3 pengalaman vintage dengan King Valley Wines. Jadi sejak menyelesaikan gelarnya, ia telah bekerja di kilang anggur terkemuka di Australia. Jadi kayak mereka itu sudah punya pengalaman semua. Jadi nggak kaget ya kalau mereka bisa menjalankan bisnis keluarga ini tanpa paksaan kayak gitu. Nah, dan mereka juga bisa menghasilkan Sangiove Stratas di Italia. Nah, Joel ini menyukai keragaman perannya dalam bisnis ini. Saat ini tuh ia bekerja di seluruh pembuatan anggur, strategi dan pengembangan kebun anggur untuk menghasilkan anggur terbaik saat melewati kilang anggur setiap tahun. Nah, Joel itu nikah dengan Anna dan memiliki 2 anak, Luca dan Isabella. Jadi sejak mereka remaja itu 3 generasi, ketiga anggota keluarga Pizzini semuanya itu sudah bekerja di bagian bisnis, termasuk kebun anggur dan Mountain View Hotel di Whitfield, King Valley. Mereka semua senang bekerja dengan keluarga dan memainkan peran penting dalam bisnis. Carlo memimpin penjualan manajemen bisnis di Pizzini Wines, Natalie mengelola aspek branding dan pemasaran, dan Nicole atau lebih dikenal Nikki mendukung bisnis ini dengan membantu di ruang bawah tanah atau sekolah memasak pada waktu-waktu sibuk. Jadi mereka itu salah satu alasan bisnis keluarga mereka jalan itu karena mereka itu bisa membagi waktu mereka bisa komitmen sama tugas mereka sendiri-sendiri kayak gitu.